Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di pagi hari ini yang penuh berkah dalam majelis ilmu yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini, Ahad 27 April 2025, dalam suasana subuh yang penuh rahmat, kita akan mengikuti kajian Islam bertema manusia mau memilih ruh dicabut secara kasar atau lemah lembut, yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah konsultan onkologi, Hafizahullah. Sebagai pembuka, mari kita renungkan sebuah hadis sahih Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Maka sungguh mulia setiap langkah dan waktu kita pagi ini. Insya Allah menjadi jalan menuju kemudahan surga. Oleh karena itu, mari kita simak kajian ini dengan hati yang hadir, telinga yang mendengar, dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ustadz Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah onkologi, Hafizahullah, kami persilahkan untuk menyampaikan kajiannya. Tafadhol Ustadz. Tambahan dan yang tadi menuntut ilmu itu menuju surga dan penduduk seluruh dunia ini akan menyertainya, ikut mendoakannya, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Ya dong. Ya, apalagi ini ilmunya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran. Ya insya Allah akan selalu mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Ya insya Allah akan tercapailah Al-Quran ini sebagai syafaat. Ya insya Allah kita akan ditunggu oleh rindunya Rasulullah untuk bertemu pada umatnya. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi contoh tauladan terbaik, umat terbaik yang seharusnya kita mengikutinya, tapi sekarang ini kita melupakannya. Ya, tidak apa-apa. Yang lalu-lalu melupakan, mulailah kita memperbaiki dengan kalimat Al-Quran. Ingat kita adalah generasi yang selalu dinantikan, dirindukan sama Rasulullah, ya beserta para sahabatnya yang sudah berjuang dan membuktikan seluruh kebenaran kalimat Al-Quran. Insya Allah kita lagi ditunggu dengan belayan cinta dan kasih sayangnya Allah. Apabila kita menjalankan seluruh kalimat Al-Quran ini, ya itu janji Allah. Janji Allah itu adalah pasti. Janji Allah tidak pernah ingkar. Ya, oleh karena itu sekali lagi mulailah kita dengan kalimat Al-Quran. Ya, mulai sekali lagi. Ya, nah untuk memulai ke sana kita harus menyiapkan waktu sebaik-baiknya. Ya, karena apa? Ini sangat menentukan. Ya, sangat menentukan nasib kita nih. Gak main-main. Ya, gak main-main nih. Nanti akan dilihatkan nih, entah itu kita tersesat di dunia, entah itu kita nanti meninggal dicabut nyawanya dengan sangat kasar, karena kita nggak mau memuliakan kalimat Al-Quran dan contoh Rasulnya, ya itu jadi pilihan kita sendiri. Dan Al-Quran sudah jelaskan itu, ya makanya saya ajukan judul seperti itu, ya supaya kita yakin nih, supaya kita selamat. Kalau kita baca Al-Quran kan kita bingung.
Misalnya surat 16 ayat 32, orang-orang beriman itu akan dicabut nyawanya dengan ini secara lemah gemulai sama malaikat, ya. Kemudian malaikatnya mengucapkan salam, membisikkan, oh ini dilihatin surga. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana menjelaskan, ya. Surat 8 ayat 50, surat 6 ayat 93, orang-orang yang kafir itu atau yang nggak pernah apa berkaca dengan Al-Quran, diambil nyawanya, dipukul-pukul nih, wajahnya, badannya dipukul, ya. Kita kan kalau seandainya kita apa membaca kalimat itu, kita seharusnya berpikir nih, saya nanti posisinya di mana ya, ya. Jadi kalau saya posisinya di mana, apa yang saya mau persiapkan nih untuk mencapai, ya, waktu dicabut sama malaikat itu, kita tuh tersenyum, insya Allah, dan malaikat mengucapkan salam, ya. Ini yang harusnya kita, setiap kalimat yang ada di Al-Quran ini harus menjadi suatu pertanyaan yang istimewa nih. Harus kita bikin strategi yang istimewa, ya. Nah, ini yang sekali lagi kita kurang menuju ke sana, ya. Akibatnya apa? Nanti penyesalan nih. Kalau waktu itu terjadi penyesalan, kita nggak mempersiapkan sebaik-baik, ya. Nah, sekali lagi mulailah kita berkaca diri dengan Al-Quran, ya. Ingat, ingatlah nasib ruhmu ditentukan oleh dirimu sendiri di dalam memilihnya. Apakah akan dicabut dengan kasar atau dicabut dengan lemah lembut? Lemah lembut diucapkan dengan salam dan kepastian bisikan akan mendapat surga dan akan bertemu dengan Rasulullah dengan sambutan rindu sebagai saudaranya. Ya, janganlah menyangka cobaan dunia ini adalah jelek dari Allah. Sebagaimana Adam dibisikkan dengan bisikan kebalikannya itu berupa buah kuldi, ya, digoyang sedikit sama janji-janji dari setan, ya. Akhirnya apa? Ingkar dia, ya. Nah, ini nggak boleh, Ingatlah suka yang hilang. ya. Setiap yang disuruh Allah adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Setiap yang dibolehkan Allah semuanya adalah cobaan untuk menggapai sesuatu yang lebih nikmat. Kelolalah cobaan dunia ini menjadi suatu rahmat bagi diri sendiri, keluarga, dan seluruh alam. Ingatlah seluruh buku petunjuk Al-Quran yang istimewa. Ya belum. Ada apa? Terhilang. Mana? Keluar. Ingat, ya. Al-Quran ini menggoncangkan seluruh alam dunia dan alam langit beserta seluruh isi keduanya takut menerima amanat Al-Quran yang menggoncangkan seluruh isi penduduk dunia dan bersedia untuk ditiru, dicontoh, diinikan atau dibantah, silakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli dan seterusnya. Kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari aku, silahkan kamu buat satu surat. Kumpulkan seluruh orang pintar dunia, seluruhnya. Asal jangan melibatkan aku. Ya, atau bantah. Surat 40 ayat 56. Bantahan itu tidak mungkin bakal tercapai. Itu hanya keinginan yang tidak akan pernah tercapai. Ya, kamu, tapi kamu pasti tidak akan sanggup meniru atau membantah. Oleh karena itu, takutlah api neraka yang telah menunggumu dengan segala tambahan isinya. Ingatlah, neraka bukan tujuanmu, tapi surga yang telah hilang itu, ya,
tujuanmu, ya, jalankanlah secara kafah, secara samina wa atona, dan secara istiqomah. Ingatlah surga yang hilang sedang menunggu, sedang menggapai, melambai, memberikan tawaran tak terhingga bagimu yang dicoba. Tetaplah bersabar di dalam cobaan dunia. Jadikan duniamu sebagai surga yang hilang, yang kau belum gapai dengan petunjuk filosofi Al-Quran. Terus, ya, ini kita lihat. Dibilang, ya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, seharusnya kita, kenapa ada dua nih statement? Satu keras, satu dengan apa? Dengan rasa sakit dan segala macam, satu dengan lemah lembut. Ya, nah ini seharusnya kita cari, kita selusurin mana nih? Misalnya yang keras itu surat 8 ayat 50. Sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Ya, surat 47 ayat 27 sama. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Ya, jadi mulailah kita rindu apa yang disuruh Allah itu kita jalankan. Ya, apa yang dilarang Allah itu kita tinggalkan. Mutlak, nggak ada jalan lain. Ya, di mana aja itu di seluruh kehidupan kita itu adalah perintah dan larangan. Dan itu dijelaskan. Surat 76 ayat 1 sampai 2. Tolong bacain David. Surat 76, 1-2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insan 1-2. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kedua, sungguh Allah telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, Allah jadikan dia mendengar dan melihat. Sadaqallahul azim. Nah, jadi kita datang ke dunia ini dengan perintah dan larangan kan. Ya, makanya dikasih panca indera pendengaran, penglihatan. Yang ini seharusnya kita kelola nih. Ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga apa? Insya Allah kalau kita sucikan selalu dengan kalimat Al-Quran, falhama fujuraha wa taqwaha wa alhama zakaha wa qotoba mandasa. Kita orang beruntung, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Surat 91 ayat 8 sampai 10. Ya. Nah, ini kan kita nggak pernah. Ingat, ya, kita akan dapat cobaan nanti di dunia yang mahal luar biasa. Waktu sakratul juga mahal luar biasa. Kecuali apa? Orang yang selalu ikhlas karena Allah. Seperti janji di waktu sholat. Terus, ya. Nah, dicabut nyawa dengan lemah lembut. Yang tadi kasar ini lemah lembut nih. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga. Karena apa yang telah kamu kerjakan? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Mereka meneguhkan hati pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut. Janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada. Bayangkan, waktu Fir'aun ya mau membunuh istrinya Siti Asia, ya Siti Asia tersenyum. Padahal badannya lagi ditarik nih, sampai putus sama kuda-kuda. Ya, tersenyum dia. Disangka apa? Wah gila nih. Siti Asia udah gila nih. Padahal apa dia lagi melihat surga. Ya Allah, bangunkanlah bangun nenek istimewa untuk menyambutku nanti. Ya, karena aku membela agama.
Ya, sekarang kita harus seperti itu. Siti Maisito begitu juga. Ya, dalam panas apa api yang mendidih, kuali diterjunin tuh dia sama anaknya. Ya, nah ini yang seharusnya sekali lagi kita tiru, tersenyum dia. Ya, diwariskan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quran, ia berkata, apabila seorang hamba yang mukmin telah tiba saat kematiannya, datanglah malaikat seraya berkata, salam sejahtera untukmu wahai wali Allah, bukan salam untukmu, memberikan berita gembira bahwa engkau akan masuk surga. Ya, nah ini sekali lagi tujuan kita nih. Tujuan, Gus, tolong Gus, ditutup Gus. Tolong Gus, tutup Gus. Ya, tujuan kita ini. Ya, tujuan lain udahlah, singkirin aja dah. Ya, ingat, ya dunia ini sangat panas. Ya, makanya dunia ini waktu kita ditanya nanti sama Allah, telah berapa lamakah kamu tinggal di sini? Oh, saya kayaknya nggak pernah tinggal di dunia. Itu baru sebentar saja. Itukah yang kita harus pilih? Itukah yang harus kita korbankan? Dari tujuan kita untuk beribadah pada Allah? Wa ma'alaktu zina wal ihsana ila ya'budun. Wallahu yadu ila dari salam wa yahdi ma yasha ila siratal mustaqim. Surah 10 ayat 25. Untuk menggapai surga. Untuk melihat kembali wajahnya Allah. Tidakkah kita rindu untuk melihat wajah Allah? Tidakkah kita rindu disambut oleh Rasulullah? Kalau rindu, ayo dong. Ya, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di lembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang sobek? Ingat, ya, hanya yang bisa kita tersenyum dengan waktu sakratul maut hanya dengan selalu membersihkan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Insya Allah. Ya, terus. Ya, ingat, dunia udah membuktikan misteri dari ilmuwan yang meneliti. Ilmiawan bisa merekam aktivitas otak saat manusia menghadapi kematian. Ya, selama 7 menit nih. Dibukain tuh. Ya, seluruh aktivitasnya. Dia di posisinya di mana ini segala macam. Ya, aktivitas suatu berbuat dosa, aktivitas suatu berbuat kebaikan. Ya, bisa kita lihat. Ya, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari saksian pendengaran penglihatan kulitmu terhadap. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu. Sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Neraka diperlihatkan dengan jelas. Kepada setiap orang yang melihat. Ya. Kemudian ada yang dicabut dengan cara yang kasar. Ada yang dicabut dengan cara lemah lembut. Ingat, kita akan dipertontonkan. Ya, ngeri kita. Kalau ngeri, ayo dong, dirubah. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, mau siapapun, mau presiden pun, mau siapapun, kekayaannya luar biasa apapun, nggak ada yang bisa menyelamatkan dari kematian. Ya, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, dikatakan padanya siapa yang dapat menyembuhkan? Siapa yang yakin bahwa itulah hari perpisahan dan dia yakin bahwa itulah hari perpisahan dengan dunia? Bertahun betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang hendak kamu hindari. Wazaat sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Ya, surat 50 ayat 19. Surat 69 27 29. Wahai kiranya kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku.
Ingat, kita mati itu udah diprogram. Dari mulai kita diciptakan dari tanah. Tidak ada bisa yang merubah kematian itu. Dan itu adalah mutlak. Siapapun dia. Mau kekayaannya sebesar bumi ini, kata Allah. Ditambah sebesar bumi lagi, nggak bisa. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surah 13 ayat 18. Baca enggak? 13, 18 ya dok. Hmm. Surat Ar-Ra'd 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menembus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapati seperti perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Sadaqallahul azim. Kita lihat nih, misalnya kekayaan Vladimir Putin 996 triliun, nggak bisa. Kecil ini mah, paling sebesar rumahnya dia, 996 triliun. Sedangkan bumi ini ya siapa? Luas segala-galanya. Allah dan nantang, sebesar bumi ditambah sebesar bumi lagi, nggak bisa. Ya, kalau itu nggak bisa, artinya apa? Kita mulai was-was nih, ya, mulai was-was, ya, terus, ya. Nah, ditantang lagi, coba kumpulkan orang pintar dunia untuk menahan ruh atau mengembalikannya. Ya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa sampai di kerongkongan? Kamu ketika itu melihat, kamu lebih dekat padanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ya, kami Allah tuh lebih dekat dan mau cabut nyawa sama mereka. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu? Jika kamu orang yang benar, ya, suruhlah pakai komputer yang digambarin, ya, apa ada gambaran otaknya, sekarang coba tahan sampai dibikin apa? Suatu saat kita bisa program manusia yang hidup itu bisa dimasukkan ke ChatGPT sehingga kita apa? Kalau kita rindu sama dia, tinggal dibuka aja programnya itu ngelihat. Ya udah melihat cerita dulu, bukan cerita yang akan datang. Buat apa? Ya, nah, itu hanya keinginan tidak pernah akan tercapai. Ya, surat 40 ayat 56. Ya, nggak bakal pernah tercapai. Jadi kalau itu pas terus, ya ingat, apa persiapan kita menuju mati dengan ikhlas, suatu meninggalkan dunia, kita mulai berhati dengan Al-Quran. Makanya waktu doanya Nabi Adam, Qala Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfirana wa tarhamna wa lakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Kalau seandainya engkau tidak memaafkan aku, ya, tidak memberikan rahmat padaku, sungguh aku orang yang rugi. Jawaban Allah apa? Qulnah bitu minha jamia. Fa'ima yatianakum minni hudan faman tabi'a hudaya falahum alaihim walahum yazanun. Surat Al-Baqarah ayat 38. Adam turun ke bumi. Tunggu buku petunjuk. Sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah. Bersihkan seluruh aktivitas hidupmu dengan Al-Quran. Itulah orang yang beruntung. Bersihkan aktivitas hidupmu dengan Al-Quran sehingga kamu tidak ada rasa khawatir. Ya, barang siapa mengerjakan kewajiban sedang dia dalam keadaan beriman, tidak ada rasa khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya. Tidak pula khawatir akan mengurangi hak-hak. Kejutan yang maha dahsyat apapun, ya, entah itu berupa kematian, entah itu berupa hari penghisapan nanti, nggak takut, ya, nggak takut. Nah, kalau udah kita tahu seperti itu, ya, mulai kita dengan Al-Quran sekali lagi, ya, kehidupan semesta adalah sebuah keterhubungan maha besar yang meliputi segalanya selamanya. Hidup ini adalah tentang keterhubungan yang dijalin olehnya. Bahkan jantung dan otak kita pun bekerja persis sesuai keterhubungan yang dibuat oleh Allah. Ya,
Jadi ilmu Allah itu ada di sekitar penjuru dan diri kita sendiri. Ya, dimanapun diolah pasti ada. Ya, makanya dibuat apa? Sama semuanya prinsipnya. Ya, surat 71 ayat berapa? 14. Coba aja tuh. Penciptaan manusia bertahap-tahap. Pi. Ya dok, 7114. A'udzubillah minasyaitonirrajim. 71 surat Nuh ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. 14. Dan sungguh Allah telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Sadaqallahul azim. Alam ini tingkatan kejadiannya sama. Prosesnya sama. Ya, artinya apa? Ilmunya sama. Ilmunya sama di alam dan di manusia sama. Jadi kalau kita ada masalah, mulailah kita melihat dengan Al-Quran. Itulah yang bisa menyelesaikan sangat sempurna, sangat sederhana, sangat mudah, sangat murah. Ya, terus kita lihat. Sehingga kapan dan dimanapun kita yakin akan selamat. Kalau kita udah filosofinya Al-Quran. Selalu membersihkan diri dengan Al-Quran, ya. Dimanapun, ya. Kejutan yang dahsyat segala macam pun, entah itu berupa kematian, kita nggak tahu. Kalau orang yang tidak berfilosofi Al-Quran, dia ya, matinya itu, waduh. Ya, lihat sama orang yang muslim yang insya Allah yang selalu membersihkan hatinya selalu tersenyum. Karena orang mau ketemu Allah kok. Makanya tawaran pertama waktu Rasulullah mau dicabut nyawanya, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, saya ditugasin untuk mencabut nyawamu. Itu pun kalau kamu setuju. Apa jawaban Rasul? Saya sudah rindu untuk ketemu Allah. Sekarang boro-boro kalau kita seperti itu, jangan kau tunda-tunda lagi ya Jibril. Cabutlah. Ya, mulailah kita berfilosofi sekali lagi dengan Al-Quran. Ya, terus. Nah, jadi kalau seandainya kita mau seperti itu, ikuti kemutlakan Al-Quran. Dan jangan ragu. Al-haqqu min rabbika, fala takunanna minal mumtarin. Ya, sama surat 3 ayat 60 sama. Qala fal haqqu al haqqu aku. Aku katakan kebenaran, sumpahku adalah kebenaran. Kenapa? Ya, Allah udah bilang di surat Al-A'raf ayat 4, sungguh Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari dan bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan, segala urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi kalau karena kita haknya, semuanya udah diprogram sama Allah, ya jadikan program itu menuju jalan Allah. Kita sendiri yang menentuin. Aku tidak merubah nikmat kecuali dirimu sendiri merubah. Ya, udah jelas. Surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Ya, boleh kita usaha apapun boleh. Hasil tetap di tangan Allah. Ya, kalau hasil di tangan Allah apa? Doanya yang cocok siapa? Pi, Fandi, doanya Nabi Daud. Robbahu ani masa dia duru antara rohimin. Ya Allah, aku kena penyakit ya Allah. Engkau maha penyayang dari sekian penyayang. Ya, kalau ditambah lagi wa ijamar itu yang menyembuhkan penyakit itu engkau ya Allah. Kalau seandainya tidak berhasil ya Allah, berikanlah aku rasa sabar. Innallaha ma'as sabirin. Wa basyiri sabirin. Al-Baqarah 153, Al-Baqarah 155. Apalagi surat Az-Zumar 39 ayat 10. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu aku kasih pahala tanpa batas. Dan disempurnakan lagi di surat 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illa ladzina sabar wa ma yulaqaha illa dzul hadzil azim. Sifat yang baik itu aku berikan pada orang yang bersabar dan mempunyai keberuntungan yang besar. Apapun yang kita cita-citakan, semuanya urusannya itu adalah urusan Allah.
Kalau kita nggak berhasil, bersabar. Kalau kita berhasil, bersyukur. Makanya apa? Kalau ingatlah aku, ya, aku akan ingat selalu padamu. Bersyukurlah padaku, jangan kamu ingkar padaku. Fazkuruni askurkum, waskuruli wala takfurun. Ya, udah itu kalimat Allah semua. Ya, terus ya, mulailah mempersiapkan diri menuju jalan Allah itu secara khusyuk. Belumkah tiba waktunya engkau untuk mematuhi Al-Quran dan mengikuti Rasulullah secara khusyuk? Apakah kamu hatimu telah menjadi keras karena perjalanan yang lama itu? Ya, orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, Allah akan menambah petunjuknya. Barang siapa beriman daripada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya, kemudian mengajarkannya. Ya, summa inna alaina bayana. Aku sendiri yang akan menuntunnya. Ya, jadi apa kesimpulannya? Keputusan apapun, ya, hidayah apapun dari Allah, itu tergantung kita sendiri yang nentuin. Ya, kita sendiri mau nggak merubah ke sana. Ya, mereka adalah manusia-manusia yang lahir jauh setelah wafatku. Mereka mencintai Allah. Mereka tak pernah melihatku. Mereka hidup tidak denganku. Tapi mereka sangat rindu padaku. Saksikanlah, aku pun sangat rindu pada mereka. Mereka lah umatku. Jadi kita ini adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Ya, insya Allah kita akan menjadi dapat syafaatnya dari Rasulullah. Asal syaratnya syarat. Boleh kita meniru gaya Rasulullah. Ya, nggak ada jalan lain itu. Ya, terus. Jadi dengan kita berfilosofi dengan Al-Quran, satu, ya, kita tidak ada waktu yang banyak terbuang. Karena seluruh ilmunya Allah itu ada di segenap penjuru dan diri manusia, baik dalam perkisaran angin, baik dalam perkisaran waktu malam dan siang, baik dalam perkisaran turunnya hujan, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan dengan segala jenisnya. Itu semua kalimat Al-Quran. Gampang sekali kita belajar itu. Ya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu. Dengan sebenarnya, dengan perkataan mana lagi mereka akan menerima setelah Allah dan ayat-ayatnya. Kalimat Allah, kalimat Allah nanti yang akan apabila dijalankan, kita akan tersenyum atau sakratul maut. Kita tidak ada rasa takut dan gelisah pada waktu hari penghisapan di hadapan Allah. Kenapa? Semua panca indera bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dia betul. Mensucikan hatinya dengan kalimat akhir. Ya Allah, dia betul. Mengikuti petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Langsung disambut sama Rasulullah. Dengan kerinduan yang luar biasa. Ya, tidakkah kita mau seperti itu? Ayo dong, sekali lagi. Ya, terus. Ya, pilihan buruk atau baik adalah dirimu sendiri. Semua pilihan di dunia ini adalah dirimu sendiri yang memilih. Dia mengingatkan padamu jalan kebajikan, kejahatan, dan ketakwaan. Surah 91 ayat 8 sampai 10. Ya, surah 90 10 sampai 12 sama. Padahal ini dua jalan kebajikan dan kejahatan. Itu hak Allah untuk menciptakan itu semua. Ya, karena itu hak Allah, pakailah jalan petunjuk yang paling lurus yaitu Al-Qur'an. Yang memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Hidup adalah sebuah tantangan. Hadapilah hidup itu. Hidup adalah sebuah nyanyian. Nyanyikanlah. Hidup adalah sebuah mimpi. Sadarilah. Hidup adalah semua permainan. Mainkanlah. Hidup adalah cinta. Maka nikmatilah. Dengan kalimat Al-Quran. Terus. Ya, pilihanmu akan mengakibatkan dampak buruk dunia dan akhirat. Antara orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu. Ada orang yang munafik.
di antaranya penduduk Madinah ada yang orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 2 kali itu maksudnya apa? Di dunia dan akhirat. Ya, maka adapun orang yang kafir akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat sedang menunggu. Ya, sama surat 32 ayat 21. Ya, berbahagialah siapa saja yang masih mempertahankan keimanan, terus berusaha meningkatkannya. Tidak perlu takut dan bersedih hati, karena kau akan ditolong dan dibela oleh Allah yang Maha Penguasa. Sungguh orang-orang yang dibela oleh Allah Ta'ala tidak akan menjadi hina dan rendah. Ya, ingat backing kita siapa? Allah. Nggak usah takut kalau di backing sama Allah. Ya, terus. Allah ingat tidak butuh manusia. Manusianya butuh. Ya, wahai manusia, kamu yang memerlukan Allah. Allah dia yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia mendaki, niscaya dia membinasakan kamu, mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Miliknya apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Allah tidak ridho. Allah nggak butuh kita. Oh, tapi Allah tidak ridho akan kekafiran. Kenapa? Kita udah dikasih buku petunjuk yang istimewa. Dan kita udah berjanji di hadapan Allah. Nabi Adam juga sudah berdoa sama Allah. Kok kita yang lebih lama melupakan semua itu? Ya, terus, ya, kamu punya buku penuntun untuk seluruh menstandarisasi kalimat apapun yang pendapatmu di dunia dengan Al-Quran. Ya, jadi kita jangan menuruti mereka. Ya, bahaya. Janganlah kebenaran itu mengikuti kemauan mereka. Ya, maka tidak ada pelindung dan penolong engkau dari siksaan Allah. Ya, jadi kalau kita mengikuti ilmu Al-Quran itu kita paksakan mengikuti manusia, ini berat sekali nih tanggung jawabnya nih. Langsung neraka, nggak ada ampun. Karena manusia itu hanya bohong, kebohongan dan dugaan. Surat 6 ayat 116. Kalau seperti itu, oke lah. Mulai standarisasi dengan Al-Quran. Apapun pendapat manusia, standarisasi dengan Al-Quran. Karena kalau kita tidak standarisasi, Allah udah ngancem. Surat 17 ayat 36 baca. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena seluruh panca inderamu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, surat 17 ayat 36. Al-Isra 36 ya dok. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sadaqallahul Ya, jadi kalau kita diminta pertanggungjawabannya sama Allah, ya, kita supaya tidak takut, mulailah membersihkan dengan kalimat Al-Quran. Mulailah kita standarisasi kalimat Al-Quran. Apa dengan kalimat Al-Quran? Karena tanpa standarisasi apapun yang kita peroleh di dunia ini, itu lagi menggiring kita ke neraka. Jangan main-mainin. Ya, jangan main-main. Nggak tanggung-tanggung. Seluruh yang dititipin Allah di dunia ini, selain untuk menuju ke neraka, jadi bahan bakar api neraka. Nggak main-main. Dan itu dijelaskan. Surat 72 ayat 15. Baca, David. 72:15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jin 72:15 ya dok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Shadaqallahul adzim. Ya. Mau disebutin satu persatu. Harta dan anakmu jadi bahan bakar api neraka. Surat 3 ayat 10. Baca. 3:10. Al-Imran 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak
akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Sadaqallah nanti. Mau disebutin harta ilmu pengetahuan. Surat Al-Baqarah 174. 174. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 174. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Sadaqallahul azim. Bayangin, Allah tidak akan menyapa, tidak akan menyucikan mereka. Pertanyaan saya cuma satu. Rasulullah akan menjadi syafaat kalau ada perkataan Allah seperti itu? Ya. Enggak tahu. Ya, jadi mulailah kita berusaha lah. Enggak apa-apa. Semampu kita. Ya, terus. Ya, manusia mutlak. Jadi kalau itu seperti itu, mutlak harus mendahulukan Allah dan Rasul. Kita tahu ilmunya Allah ini 8 lautan. Kita tahu ilmunya Allah pernah dipakai untuk menantang seluruh orang pintar dunia, nggak ada yang sanggup. Ilmunya Allah sudah berusaha menantang orang dunia ini untuk membantangnya, nggak ada yang sanggup. Ilmunya Allah udah ditawarkan ke langit dan bumi dan alam ini, nggak ada yang sanggup. Manusia yang udah mau menerima. Pertanyaannya, ya berarti ada sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran. Kalau itu sesuatu yang mahal luar biasa, haruskah kita nomor sekiankan kalimat Al-Quran? Haruskah kita lebih mendahulukan pendapat manusia? Oh, nanti dulu. Ya, engkau datang ke bumi ini untuk beribadah padaku. Ya, jadi kalau beribadah, apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman pada Allah dan hari kemudian? Buku petunjuknya tidak ada. Ya, pada mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Semata-mata supaya selamat untuk diri kita sendiri. Kok kita harus ragu? Ya, berusaha sebatas kemampuan. Apa yang telah aku larang untukmu? Jauhilah. Apa yang kuperintahkan padamu? Kerjakanlah dengan sekuat tenaga kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak bertanya dan sering berselisih dengan para nabi mereka. Ya, dan itu dijelaskan. Ya, surat berapa tuh Pi? 10 ayat 89 baca deh Pi. 1089. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus 89. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 89. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Dan jangan sekali-sekali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Sorry, salah. Sadaqallahul-azim. 1189 Pi. Berapa? 1189, sorry, salah. Oh, 1189. Surat Hud 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hud 89. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Sadaqallahul azim. Jadi kita udah nggak usah nentang, jalanin aja. Kan udah disuruh ngebantah nggak bisa, suruh ini nggak bisa, ya udah jalanin aja, tingkatin terus. Ya, terus. Ya, terus. Dam, dam, Adam, Don. Kan? Slide TV, up. nah, Ada. Oh ya. ya. Semua itu untuk dirimu sendiri. Ya, apabila kamu berbuat baik, itu untuk diri kita sendiri.
Berbuat jahat untuk diri kita sendiri. Kalau berbuat jahat baik, yang jelas tuh satu jadi 10 atau satu jadi 7 atau 700. Ya, in asantum asantum pusikum wa in asantum pala. Ya, terus gunakan akal sehat dan pikiranmu. Ya, akal sehat itu yaitu kita selalu berkaca dalam melihat alam ini, dunia ini, semuanya dengan kalimat Al-Quran. Ya, itulah jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah adalah jalan di mana Adam kelelahan, Nuh mengeluh, Ibrahim dilempar ke dalam api, Ismail direbahkan untuk disembelih, Yusuf dijual sebagai budak dengan harga yang murah, hingga ia dipenjara beberapa tahun. Zakaria dibunuh dengan digergaji, Yahya disembelih, Ayub diuji dengan sakit yang parah, Daud menangis melebihi kadarnya, Isa berjalan dengan rasa takut yang sangat, dan Muhammad diuji dengan kepakiran dan berbagai gangguan lainnya. Lalu kalian ingin menempuhnya dengan bersantai ria dan bermain-main? Ya, pakai semuanya itu. Kalimat Allah itu untuk mengeksplor alam ini. Meniru gaya-gaya umat sebelumnya. Yang berhasil, yang nggak berhasil nggak usah ditiru. Ya, terus. Ya, tidak sesuai petunjuk Al-Quran sia-sia. Orang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Adapun orang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya, dan harta dan anaknya jadi bahan bakar api neraka. Ya, jadi kebenaran mutlak Al-Quran itu nggak boleh mengikuti kemauan manusia. Siapa yang lebih kau kabumi? Sebat apapun ciptaan manusia, mereka menciptakan dari sesuatu yang sudah tercipta sebelumnya. Namun ciptaannya adalah ciptaan yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Apakah kamu mengagumi ciptaan makhluk melebihi ciptaan Allah? Tidakkah kamu berpikir Allah mencipta segala sesuatu? Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Semuanya ini bahannya udah tersedia. Kita nggak menciptakan, hanya merubah sedikit aja. Ya, Allah udah bilang, aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk mulai dan batin. Ya, itu surat 31 ayat 20. Bahkan binatang-binatangnya. Surat 15 ayat 20 yang bukan kamu pemberi rezeki. Pada aku persiapkan. Surat 7 ayat 10. Seluruh perlengkapannya udah ada di dunia ini. Cuma semata-mata kamu datang ke dunia ini. Wa mahlaqtu zina wal insani illa liya'budun. Beribadah pada itu pun untuk dirimu sendiri. Wallahu yadu ila dari salam wa yadi ma yasau ila siratal mustaqim. Untuk menggapai surga yang telah aku kasih untuk engkau. Kok harus ragu? Hah? Terus, ya, tidak ikhlas sia-sia. Kami akan memberikan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ingat, ya, setiap amal ibadah apapun yang dititipkan Allah dipakai untuk mencari dunia ini, Allah nggak ridho. Allah nggak butuh. Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Sesungguhnya orang kafir menimpakan harta mereka untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menimpakan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri. Akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, seharusnya umat muslim malu kalau seandainya ada sumbangan dari orang-orang kafir. Umat muslim sendiri kok nggak nyumbang ya? Ya. Padahal itu kan untuk dirinya sendiri. Ke orang kafir yang nyumbang. Sedangkan orang kafir nyumbang itu untuk apa? Nggak boleh
bicara yang Al-Quran ya, di dalam masjid ya, nggak boleh dipakai Al-Quran ini untuk dijalanin di dalam kehidupan sehari-hari ya, pesen ya, nanti saya sumbang. Mau apa, bangunan yang mewah? Oke. Masjid yang super mewah? Oke. Terus, ya. Nah, jadi kita lagi ditunggu nih. Perbaiki aja diri terus. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya. Orang mengingkari ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmat dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingat, perbaikilah diri terus sehingga dosa-dosa masa lalu akan terhapus. Ingat, ya, perbaiki diri itu akan sudah tidak berguna lagi kalau udah nyawa sampai tenggorokan. Ya, ya, lihat Khalid. Ya, tadinya hampir membunuh Rasulullah dalam perang Uhud. Ya, tapi apa? Ya, mereka lihat ya Khalid bin Walid, kok Islam ini makin maju. Ya Rasul, ya Muhammad, kalau seandainya saya di Quraisy ini jadi jenderal perang terkenal, apakah saya telah masuk Islam ini akan jadi jenderal yang paling terkenal? Iya, bahkan kamu lebih hebat, seluruh dunia akan ngakuin kamu. Jadi, namanya terkenal sepanjang sejarah Islam, bahkan dunia, sepanjang peradaban mulia manusia, sebagai penakluk yang ditakuti lawan, disegani kawan, senantiasa merengkuh predikat pemenang dalam setiap medan pertempuran yang digelar, menjadi pemantik semangat tempur para prajurit ketika terjun di medan jihad. Ya, nah, itu kita harus seperti itu loh. Ya, pemantik ya untuk mentadaburin Al-Quran menjadi suatu yang istimewa. Ya, terus dan ya, ingat, dengan akal Al-Quran itu kita akan membuka ayat mukamah atau mutasabihat yang dalam bentuk perumpamaan apapun. Misalnya, ya, surat 33 ayat 72, manusia itu mau menerima amanat Al-Quran ini. Ya, padan langit dan bumi nggak ada yang berani. Ya, penciptaan langit dan bumi lebih hebat. Kok manusia yang sekecil ini berani? Kalau kita bisa tahu maksudnya dari ayat ini, maha yang luar biasa ini, kita bisa terjemahkan, waduh, nggak ampun nih kekuatannya. Ya, mungkin nanti ada kajian-kajian berikutnya bagaimana memformulasikan seluruh kalimat Al-Quran ini ya di dalam segala hukum. Ya, insya Allah. Ya, terus. Ya, mampukah hak untuk mendapat syafaat Al-Quran? Itu dikasih tahu. Kalau ini kuntum tuhibbun Allah falyastajibuli dan seterusnya. Kalau kamu mau disayang Allah, ya ikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ini ya membudidayakan Al-Quran menjadi mahal luar biasa. Bisa melihat ratusan tahun ke depan, puluhan tahun ke depan. Ya, kita kok nggak bisa? Apa salah kita nih? Padahal kita bisa melihat di Mister Google, semuanya ada. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari menembus rumah-rumah di dunia. Rasulullah memang memiliki syafaat besar yang tidak diberikan pada nabi lainnya. Dia akan menggunakannya pada hari pembalasan untuk menyelamatkan umatnya di pada masa. Syafaatnya di hari pembalasan disebut syafaat al-uzma, syafaat besar. Nah, kalau kita mendapat syafaat Rasulullah, mulai kita meniru gaya Rasulullah. Maaf sekali lagi, bukan meniru janggutnya aja.
Bukan meniru pakaian gamisnya aja. Meniru sesuatu yang istimewa, yaitu menerjemahkan Al-Quran menjadi mahal luar biasa. Ini yang penting. Ya, ini yang paling penting. Sehingga tidak dilecehkan Al-Quran. Sehingga tidak ada yang berkata, Al-Quran ini udah ketinggalan zaman. Waduh, ya, memang benar nih. Terus, hmm, dengan kita menjalankan Al-Quran, Allah akan memuliakan. Allah akan memberikan nikmat. Ya, sudah 1770. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Kami lebihkan mereka di atas makhluk yang lain. Ya, dengan kelebihan yang sempurna. Ya, nah, kita lihat lagi nih, ya, dengan mempelajari, mentadaburi dan menjalankan Al-Quran. Ya, ini sorry salah nih, surat 5 ayat 3. Ya. Nah, surat 3 ayat 31 contoh. Ya, ini surat 5 ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul islami dina. Al-Quran itu adalah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu, aku ridho Islam sebagai agamamu. Ya, terus sehingga akan dilimpahkan dunia dan akhirat. Surat 7 ayat 96. Ya, dilimpahkan nih, tapi mereka memilih yang lebih rendah sehingga perumpamaan seperti anjing. Dan musibah itu terjadi karena ulama manusia sendiri dia yang memilih. Ya, nikmat dunia bukan kenikmatan hakiki. Ingatlah dia adalah ujian. Hanyalah ujian jika kau mencari kenikmatan hakiki. Carilah nikmat akhirat. Karena jika kau mendapatkan nikmat akhirat, kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nikmat yang Allah berikan di akhirat adalah nikmat yang tinggal kau nikmati. Ya, terus, ya, baca Al-Quran yang banyak nih sekarang baca Al-Quran apalah ya baru apalah ya tadabun Al-Quran amal kulubin akbaluha. Kenapa kamu baca Al-Quran tapi nggak ngerti? Kalau kamu nggak ngerti akan aku tutup hatimu. Akan aku hinakan kamu. Makhluk bergerak yang paling buruk dan pandangan Allah itu yang nggak ngerti Al-Quran. Ya, kalau nggak ngerti Al-Quran bagaimana kita mau menjalankannya? Nggak bisa. Ya, apa manakah yang lebih utama ahli ilmu, ahli ibadah, orang berilmu dan dengan ikhlas menyebarkan ilmunya dapat dianalogikan dengan orang yang memiliki banyak lampu di kegelapan malam. Walaupun gelap, ia mampu berjalan menuju ke tempat tujuan tanpa mengalami kesulitan. Dengan lampu yang dimiliki, ia pun bisa menerangi orang lain yang tersesat karena gelapnya malam. Karena itu wajar bila semua makhluk di langit dan di bumi memintakan ampunan bagi. Terus, ya, ingat contoh nabi-nabi yang gagal dalam ujian Allah. Ya, surah 20 ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat padanya dengan berkata, wahai Adam, maukah kau tunjukkan kepadamu contoh pohon keabadian, yaitu khuldi, kerajaan yang tidak akan binasa? Ya, padahal kita cuma disuruh disuruh untuk makan buah khuldi aja. Satu item aja udah gugur. Ya. Nabi Musa dicoba sama Nabi Haidir, 3 item udah gugur. Nabi Nuh dicoba sama anaknya, sehingga dia berkata, ya Allah itu anakku. Bukan, ya Allah. Jangan kamu minta sesuatu yang kamu tidak tahu sehingga kamu bodoh. Ya, nah jadi contoh nih kalimat-kalimat Al-Quran, Al-Kahfi, Taulah dan kisah Nabi Musa dan Nabi Haidir itu teladan semua. Beberapa taulah dan ilmu yang bisa kita petik dari kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Haidir. Seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimilikinya pada orang lain. Perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan istimewa. Anjuran untuk diskusi atau berdialog dalam urusan ilmu, semuanya itu istimewa semua. Dan jangan salah, orang yang bertanya akan mendapat pahala. Orang yang menjawab dapat pahala.
Orang yang mendengar dapat pahala. Orang yang menjalankan dari semua itu dapat pahala semua. Jadi sebetulnya, maaf sekali, untuk masuk surga gampang nggak? Gampang. Buku penuntunnya udah ada. Ininya udah ada semua. Contoh-contohnya udah ada. Masuk neraka susah nggak? Ya susah. Ya, buku petunjuknya dicari-cari sendiri. Mahal lagi. Ya, ya salah sendiri. Ya, terus. Ya, masihkah ragu dengan kehebatan Al-Quran? Masihkah ragu untuk membuka tabir Al-Quran? Masihkah menomorsikankan kalimat Al-Quran? Masih beranggapan Al-Quran ketinggalan zaman? Masih ragu ke bahwa Al-Quran sesuatu istimewa dunia dan akhirat? Masihkah ragu seandainya Al-Quran akan memperjuangkan kamu nanti di alam kubur? Menyertaimu sebagai pemuda-pemuda tampan yang mendampingimu? Masihkah ragu bahwa dengan itulah cahaya kamu akan diperebutkan di akhirat nantinya? Masihkah ragu bahwa manusia mulia Rasulullah sedang menunggumu di Telaga Kausar? Kalau tidak ragu, kapan untuk memulai? Ingat surga atau neraka sedang menunggu. Pilihan terserah manusia. Terus, rindulah memburu bekal dari sisa Al-Quran. Limpahan syafaat, limpahan rahmat, limpahan karunia, semuanya ada di Al-Quran. Tidakkah kita rindu untuk memburunya? Tidakkah kita rindu untuk mengertinya? Tidakkah kita rindu untuk menjalankannya? Tidakkah kita rindu untuk menerangkannya? Tidakkah kita rindu untuk berkumpul bersama di hari kemenangan di hadapan Allah? Tidakkah kita rindu untuk disambut Rasulullah sebagai gelar saudara yang dirindukan juga? Kapan lagi untuk memulainya? Ingat waktu terus berjalan. Hari berakhir tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi. Mari mempersiapkan secepat mungkin supaya selamat dunia dan akhirat. Supaya banyak yang menolong kita nanti di hari menentukan. Ya Allah, mantapkanlah tujuan ke sana. Jangan kau alihkan walaupun gelombang cobaan yang akan menerpa. Tuntunlah seluruh panca indera ini dengan tuntunan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Udah jelas ya? Udah jelas semua. Hah? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hikmahnya ayat-ayat Al-Quran itu dibuat Allah dengan dua cara itu ya. Ada ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Allah mengatakan mutasyabihat itu tidak ada yang bisa mengartikan selain Allah sendiri. Makanya sampai ada ulama kita juga mengatakan udah nggak zamannya lagi nih Al-Quran. Itu hikmahnya sebetulnya apa tuh gitu dok. Mutasyabihat itu kan memang nggak bisa kita terjemahkan. Hanya Allah yang tahu di situ pengertiannya. Bagaimana maksudnya itu? Jangan dibaca putus di situ, lanjutin lagi. Orang Oh yang ya, berakal dan berilmu mendalam akan berkata, oh ini maksudnya. Ya, maksudnya ini nih. Kalau diputus dia di situ aja udah selesai. harus berilmu ya dok ya. Nah, makanya yang bisa membuka perumpamaan itu adalah orang yang berilmu. Surah 29 ayat 43 baca. Bu. 4923. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? 2943. Maaf, berapa dong? 2943. Oh, 29. Terputus-putus Stephen nerimanya. 29 Al-Ankabut. 23 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. 2943. Salah lagi. 43 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan ini Allah buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Shadaqallahul azim. Ya, yang bisa membuka itu orang berilmu. Ya, jangan diputus di situ aja. Kalau di situ aja udah nggak jelas tuh. Ya ini ya, setuju nggak nih? Jadi itu kan hikmahnya berarti kan memang terjadi perselisihan nantinya dengan mengartikan ayat-ayat itu. Karena Allah sudah mengatakan mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu kecuali orang yang berilmu.
Nah, makanya supaya nggak terjadi persisahan, kan udah dibilang di Al-Quran. Jadikan itu secara jelas dan terinci. Ya kan? Surah 11 ayat 1 kan? Bacain, Fi. 11:1 surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Sadaqallah. Sehingga bisa menjelaskan seluruh perselisihan. Surat 16 ayat 64. 16 surat An-Nahl 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 64. Dan Allah tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Ya, nggak ada perselisihan kok, kalau kita jelas-jelasinnya. Ya, nggak ada perselisihan. Seluruh persoalan bisa diselesaikan sangat sempurna dengan Al-Quran. Ya, surat 16 ayat 89. 16:89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 16:89. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika Allah bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan Allah datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan Allah turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim. Sadaqallahul azim. Segala sesuatu nih sangat sempurna. Segala sesuatunya itu dijelaskan dengan Al-Quran. Surat 14 ayat 52. Ibrahim 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang berakal mengambil pelajaran. Sadaqallahul azim. Karena sangat sempurna. Seluruh lapisan manusia ngerti pasti. Surat 3 ayat 138. Surat 3 Al-Maidah 138 ya, Dok. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Semua manusia dari mulai level bayi sampai level, maaf, mau masuk kuburan. Ya, bisa. Contohnya apa level bayi? Kan udah saya kasih tahu. Alastu birobiku. Begitu dia pendengarannya dilatih, dia bisa menolong dirinya sendiri dalam masa ketukar segala macam. Itu kan punya sains istimewa. Betul kan nih? Iya, dok. Jadi, tapi kan itu sami'na wa ta'na itu kan zaman dulu. Sekarang kan nggak bisa sami'na wa ta'na. Siapa yang kita wa ta'na lagi sekarang? Nah, dulu zaman Rasulullah itu menjelaskan suatu ilmu ini, Rasulullah masih bingung. Ya, kenapa? Bagaimana Rasulullah menjelaskan sesuatu yang tidak terlihat? Ya, misalnya dia lihat nih surat 35 ayat 12 bahwa lautan itu ada dua, yang tawar dan asin. Kalau orang sekarang kan, kalau orang dulu kan bingung. Emangnya Rasulullah ini pernah nyelam ke laut? Tanah apa? Terus dia bilang, Rasulullah surat 35 ayat 27 gunung warna-warni. Emangnya Rasulullah udah berjalan dari kota Mekah ini apa, sama Madinah melihat itu alam itu? Enggak. Makanya waktu itu apa? Samina waton. Ya, udah nggak usah bantah. Kan udah waktu itu kajian. Ya kan? Surat berapa itu? Pi? Hah? Ya, lupa. Surat 57 ayat 9. 57 Ayat 9. ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadid 9. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh,
terhadap kamu. Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi sangat terang segala macam ya. Umat Rasulullah udah nggak usah banyak tanya lah. Ya, udah nggak usah banyak tanya. Karena nanti pusing nanti. Ya, pusing nanti. Ya, makanya Allah bilang di surat 49 ayat 7 baca dah. 49 ayat 7 Al-Hujurat ayat 7 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Jadi mereka yang ikutin aja lah sampai nawatona. Ya, ikutin aja. Ya, karena kalau diperdebatkan nanti mereka sendiri yang susah. Bahkan kalau diperdebatkan nanti bisa masuk ke neraka. Kan tadi udah saya kasih tahu surah 11 ayat 89. Baca deh. 11:89 Surat Hud 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud 89. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Shadaqallahul azim. Itu zaman Rasulullah ya. Zaman Rasulullah nggak bisa mengeksplor lebih lanjut segala macam. Ini di zaman ilmu pengetahuan. Ya, zaman ilmu pengetahuan kita lihat aja kebenaran Al-Quran ini. Mau apa? Embriologi manusia ada. Teori apa lagi? Teori simbiosis mutualisme di dalam alam ini ada semua. Teori apa? Aksi dan reaksi A1, A1 melampaui A1 pada ada semua. Surat 17 ayat 7, surat 41 ayat 46, surat 45 ayat 15. Apa? Mau hukum aksi dan reaksi. Kenapa kita bisa berjalan di bumi ini untuk untuk menyangkal kalimatnya Newton 3 ada. Kamu bisa berjalan di bumi ini, kata Allah, karena ada pasak bumi, ada gunung sebagai pasak. Surat 21 ayat 31 baca deh. 2131 Surat An-Anbiya 31 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar dia tidak guncang bersama mereka. Dan Allah jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Dari aksi dan reaksi Newton ya bisa jangan salah itu teorinya. Karena ada gunung. Dan selain itu sebagai pasak ya sehingga aksi dan reaksi ini bisa berjalan dengan hukum-hukum lainnya. Bisa mencari rezeki di situ. Bisa jadi kelipatan 7 sampai 10 atau 700. Ya, bisa itu semua. Mau apa? Hukum relativitas itu bisa dibuktikan. Ternyata ini pendapat manusia itu semua relatif. Yang dibilang cantik, cantiknya orang Afrika, lehernya panjang. Yang dibilang cantik menurut ini beda lagi. Ya, semua relatif. Jadi yang ciptakan manusia itu semua relatif. Aku jawab itu. Jawab. Ya, apalagi maunya? Ilmu astronomi ada. Ya. Oh, dibilang bumi ini datar, diterangkan lagi di Al-Quran. Enggak, itu kalau kamu baca satu ayat itu, surah 20 ayat 53. Tapi kalau kamu gabungkan sama ayat yang lain, surah 21 ayat 33, bahwa langit dan bumi ini, matahari dan bulan ini mengelilingi di orbitnya. Artinya apa? Mengelilingi bumi. Jadi bumi ini bukan datar, bulat. Salah lagi mereka berteori. Ya, oh dibilang mati, nggak bisa maju dan mundur. Ya, oh bisa dimundurin dengan pakai obat yang mahal saya. Salah lagi dia. Bahkan Allah bilang, "Falaulah ijabala gotil hulkum." Surat 56 ayat 83. Dan 56 ayat 80 udah baca tapi. 56 Al-Waqiah 83 dok. 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 83. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Ya kan? Shadaqallahul azim. Sekarang kita lihat di ventilator. Yang mati aja. Syaratnya mati apa? Bertemu betis kiri, betis kanan. Udah kalau bertemu betis kiri, betis kanan, udahlah. Yang ada istilah withdrawing,
withhold segala macam, udah ikhlasin aja. Jelasnya di Al-Quran. Nih, Yang jelas. Ya jelas dok, memang nih butiskan itu memang itu udah Al-Quran, jadi memang tidak usah diadakan lagi tindakan-tindakan medis. ya iya. Tapi kan manusia berusaha kan? Nggak bisa. Kalau udah nggak bisa diakui, udah 100% lah. Ya, jelas nggak? Jelas. Apalagi? Mikroekonomi ada di Al-Quran. Mau apa Ya lagi? sekarang ini kan banyak ustadz-ustadz yang baru-baru itu. Jadi ya baru lulusan dari Arab Saudi kayak dari mana. Ada lagi sekarang khilafah, macam-macam itu ya. Jadi kadang-kadang penjelasan ustadznya itu ya kita nggak usah sampai nama ta'ala lagi karena padahal ustadz itu kan ulama itu kan penerus dari Nabi. Banyak yang salah sekarang karena ya mungkin karena ilmunya kurang kali ya. Ilmunya kurang. Nanti kita akhirnya seperti orang Kristen. Udah apabila pendetanya bilang, oh Isa itu ada Tuhan, udah jalanin aja. Nggak usah lu perdebatin dah. Oh nggak bisa, Al-Quran nggak bisa gitu. Buktiin. Tapi jadi suatu cerita yang jelas. Ya, nah ini yang kita kurang nih. Kurang. Ya Allah. Kurang sekali gitu. Ya, makanya saya dipercayakan sama Allah amanat ini, makanya saya cepat harus sampaikan. Jangan sampai amanat ini menjadi nanti menjerumuskan saya ke neraka. Saya sampaikan. Dengan saya sampaikan, insya Allah apa nih? Idenya nggak bisa habis nih. Ya, nggak bisa habis. 8 lautan nih. 8 lautan. Kalau saya ditanya, idenya kenapa nggak habis? Aduh, saya masih malu ngadep Allah nih. Orang 8 lautan. Saya paling baru ciptakan judul 500 judul. Masih malu saya di depan Allah. Ya, dari situlah gali terus, gali terus. Mau apa? Hukum apa aja ada. Ya, kan Ada hadis juga dok katanya yang hilang hukum di agama itu nanti adalah hukum waris katanya. Hukum apa waris itu memang sekarang hukum waris itu hadis katanya mengatakan hukum yang akan hilang di dunia ini hukum waris. Hukum waris itu banyak dipersoalkan sekarang tuh memang dok. ya Padahal hukum dipersoalkan. waris itu, padahal hukum Kan waris itu kan sudah jelas di Al-Quran. nggak jelas apa jelas kok.